Aku dijadikan budak seks oleh kakekku. Hai, perkenalkan, namaku Putu Gendis. Aku merupakan seorang gadis dari Bali. Sebelum mendengarkan kisahku, bantu like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Buat yang sudah berlangganan, aku ucapkan terima kasih. Kisahku berawal sejak ayah dan ibuku bercerai. Waktu itu, ibu menikah dengan ayahku di usia yang masih muda. Dalam pernikahannya hadirlah aku yang saat itu menjadi saksi cinta mereka. Dalam 5 tahun pernikahan, ibu dan ayahku mulai tidak menemukan kecocokan sehingga memilih untuk bercerai. Pada usiaku yang ke-6 tahun, ibuku memilih untuk merantau dan menjadi TKW di Jepang untuk mencukupi finansial kami. Ibuku sangat takut tidak bisa membiayai sekolahku setelah aku besar nanti. Dengan penuh isak tangis kami mengantarkan ibu ke bandara. Sejak saat itu, aku diasuh oleh kakek dan nenekku. Aku sering menyendiri, karena aku tidak biasa hidup tanpa ibu. Dalam hatiku, aku sangat ingin selalu bersama ibu, tapi bila ibu di sini dia tidak punya pekerjaan untuk menghidupiku. Setiap bulan ibuku mengirimkan uang untuk keperluan kami di rumah. Dalam usia kecilku aku mencoba mengerti akan kondisi yang aku alami saat ini. Tahun depan aku sudah mulai masuk sekolah dasar, ibu mengirimkan uang yang lebih untuk membelikan keperluan sekolahku. Aku yang saat itu bersama nenek ke pasar untuk membelikan keperluan sekolah. Saat masuk sekolah aku sangat senang akhirnya aku bisa bertemu orang lain selain dari orang di rumahku. Hari-hari pun berlalu. Aku pun sudah masuk sekolah dasar, aku sangat senang karena mempunyai teman yang banyak dan tingkahku agak ceria. Setiap hari ibuku menelpon menanyakan perkembanganku di sekolah dan dengan riang aku bercerita dengan ibu tentang sekolah dan teman baruku. Sambil tersenyum dan menyeka air mata ibu sangat senang mendengar ceritaku di sekolah, aku sering menanyakan kapan ibu bisa kembali ke sini dan berkumpul bersamaku. Tapi ibu bilang dia mau mengumpulkan uang yang banyak, baru bisa dia kembali bersamaku. Saat itu aku hanya mengangguk pelan. Waktu yang berlalu begitu cepat tak terasa aku sudah menginjak sekolah menengah pertama. Dari sudut ruangan aku mendengar telepon yang berdering, aku pun berlari ke arahnya, aku tahu, itu pasti ibuku. Saat berbicara denganku, ibu mengatakan akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Kakek yang tidak sengaja mendengar obrolan kami, dia merampas telepon yang aku pegang dan dia berbicara dengan ibu. Kakek mengatakan kepada ibu, dia belum boleh pulang dulu, dia harus mencari uang yang banyak. Kakek juga mengatakan kalau di sini ibu tidak ada kerjaan dan akan susah menghidupiku. Ibuku menyahut ucapan kakek dan dia merasa tabungan yang saat ini dia punya sudah cukup untuk membuka usaha dan menghidupiku. Namun kakek dengan nada tinggi mengatakan kalau ibuku belum boleh pulang ke Indonesia, ibuku harus memperpanjang visanya di sana. Ibu agak heran melihat tingkah kakek yang tidak menginginkan anaknya pulang, tapi setelah dipikir-pikir omongan kakek ada benarnya, dan ibuku mengajukan perpanjangan visanya di Jepang. Aku yang saat itu sangat marah dengan kakek, aku ingin ibu pulang, tapi kakek malah melarangnya. Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarku. Tak terasa aku sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Sekarang aku sudah menginjak sekolah menengah atas. Suatu hari aku yang memiliki pikiran yang kacau. Aku menangis sejadi-jadinya. Setelah menangis, aku melakukan video call dengan ibuku dan menanyakan kapan ibu pulang. Ibu bertanya apakah ada yang terjadi denganku, tapi dengan cepat aku menjawab tidak ada apa-apa. Aku hanya rindu Bu. Saat melakukan video call, aku tidak menunjukkan wajahku yang sembab habis menangis. Aku tidak ingin ibu khawatir. Ibu mengatakan tidak lama lagi dia akan pulang, tapi ibu memintaku merahasiakan kepulangannya kepada kakek dan nenek. Ibu ingin membuat kejutan kepada mereka. Kala itu aku setuju dengan keputusan ibu. Di siang hari yang cerah, ibu merasa tabungannya sudah cukup banyak. Dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ternyata diam-diam ibuku sudah membeli satu rumah di wilayah Bali yang nanti akan ditempatinya bersamaku.
ibu juga sudah membuatkan toko yang lumayan besar dan lengkap untuk usaha yang akan ibu jalani bersamaku nanti. Setelah 1 minggu di Bali, ibuku diam-diam pulang ke rumah kakek dan nenekku dengan membawakan sepeda motor yang dia beli untuk melancarkan aktivitasnya di Bali nanti. Akhirnya ibuku sampai di rumah kakek dan nenek. Saat itu, ibu tidak melihat siapapun di rumah. Melihat pagar yang terbuka, ibu pun masuk ke halaman rumah dengan menggiring motornya dan memarkirkan motornya di sana. Karena kondisi rumah yang sangat sepi, ibu langsung saja masuk ke dalam rumah. Tapi dia tidak menemukan siapapun. Ibu melirik ke ruang tamu, kemudian dia berjalan ke ruang keluarga, namun dia tidak juga menemui siapapun di sana. Akhirnya ibu pergi berjalan lewat samping rumah. Dari arah yang agak ke belakang, ibu mendengar suara perempuan menjerit yang samar. Karena rasa penasaran, ibuku masuk lewat pintu dapur, ibu membuka kamar tamu, kemudian membuka kamar nenek, kemudian ibu juga membuka kamar yang dulu dia tempati, tapi semua kamar itu kosong. Dia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian terakhir ibu membuka kamarku, dengan histeris ibu kaget. Ibu melihat aku yang terbaring di atas ranjang. Dengan kakek berada di atasku, ibu yang saat itu melihatku meronta-ronta dan dia melihat kakek menutup mulutku supaya teriakanku tidak terdengar keluar. Spontan ibuku mengambil pot bunga hias yang ada di mejaku dan memukul kepala kakekku dengan keras hingga bercucuran darah dan membuatnya pingsan. Ibu dan aku sama-sama berteriak dengan histeris, kami menangis sambil berpelukan. Melihat kakekku yang pingsan di lantai, ibuku langsung membereskan semua pakaianku dan mengajakku pindah ke rumah yang baru saja dia beli. Sesampai di rumah, ibu membersihkan luka bekas cakaran kakek dan saat itu ibu melihat wajah dan beberapa anggota tubuhku terlihat memar. Sambil menenangkan aku yang menangis, ibu menanyakan sudah sejak kapan kakek melakukan hal itu kepadaku. Dengan terisak-isak aku menjawab, sudah dari sejak ibu pergi waktu itu, aku sudah diruda paksa oleh kakek untuk melakukan hal menjijikkan itu, tapi aku tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan apa yang aku rasa ke orang lain. Kakek mengancam akan membunuhku jika aku mengatakan kelakuannya kepada orang lain. Aku yang saat itu masih kecil dan hingga umur sekarang tak berani mengatakannya. Berkali-kali aku mencoba mengatakan kepada ibu, tapi aku sangat takut karena ibu berjauhan dariku. Aku takut aku tidak bisa bertemu dengan ibu lagi. Sambil menangis ibu memelukku erat. Dia tidak menyangka mempunyai ayah yang tega berbuat hal menjijikkan seperti itu kepada anaknya. Setelah itu, sikapku menjadi pendiam dan aku sering melamun, kadang juga aku menangis. Di dalam hati aku bertanya mengapa aku mempunyai nasib yang begitu malang dan berbeda dengan anak seumuranku yang lain, air mata yang bercucuran membasahi pipiku. Pemandangan ini dilihat ibu dari kejauhan, keesokan harinya ibu mengajakku pergi ke psikiater, kata dokter, aku terkena trauma dan gangguan mental yang mendalam, kemungkinan penyembuhan penyakit yang aku alami harus menggunakan terapi dan itu juga memakan waktu yang cukup lama. Setelah mengantarku pulang, ibuku pamit pergi ke rumah kakek dan di sana ibu mengumpulkan semua saudaranya untuk berkumpul di sana. Kemudian ibu menceritakan semua kelakuan bejat kakek kepadaku. Semua orang yang mendengarnya sangat kaget dan memandang ke arah kakek. Saat itu ibuku mau mengadukan hal ini ke polisi. Namun salah satu saudara ibuku melarangnya, karena ini adalah aib keluarga dan sangat malu jika banyak yang mengetahuinya. Dengan banyak pertimbangan dan demi menjaga mentalku, ibu memutuskan membiarkan masalah ini. Tapi saat itu ibu sudah memutuskan hubungan antara dia, kakek, dan saudaranya. Dia tidak mau sama sekali mempunyai hubungan dengan orang tuanya yang menjijikkan itu. Sejak saat itu, aku dan ibu hidup bahagia sambil mengelola toko kami yang lumayan besar di wilayah Bali. Pemulihan mentalku saat ini berangsur baik. Semoga ke depan keceriaanku kembali seperti anak-anak yang lain. Demikianlah kisahku, sampai jumpa pada kisah lainnya, terima kasih.